Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami apa itu doa, bagian kedua. Saudara, hari ini kita akan masih membahas tentang memahami apa itu doa, bagian yang kedua. Sudah saya jelaskan bahwa doa bukan merupakan percakapan yang monolog atau searah antara seseorang dengan Tuhan, melainkan merupakan dialog, yaitu hubungan percakapan antara dua pribadi. Percakapan yang memiliki arti bagi kedua belah pihak. Maka yang namanya berdoa tidak perlu berakting atau pamer. Juga jangan mengulang-ulang kata-kata atau bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Doa harus dibangun setiap hari dengan mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan, sehingga atau sampai itu menjadi irama doa atau sikap berdoa yang benar. Tidak seperti kebiasaan berdoa orang-orang Yahudi pada waktu itu. Selain itu, harus dipahami juga bahwa doa itu bukan sekedar permintaan. Nah, ini yang jarang disadari kebanyakan orang Kristen. Karena memang sudah menjadi kebiasaan bahwa doa dijadikan sarana untuk meminta kepada Tuhan. Yang benar, doa sejatinya merupakan peta atau cermin hubungan seseorang dengan Tuhan. Sebab doa menunjukkan bagaimana seseorang telah dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Tentu di sini kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan dua arah. Kepentingan manusia terhadap Tuhan dan kepentingan Tuhan terhadap manusia. Yang perlu kita tahu, sebenarnya Tuhan bisa tidak membutuhkan atau tidak berkepentingan dengan manusia. Tetapi karena Ia telah menempatkan rohnya ke dalam diri manusia, maka ia memiliki kepentingan itu. Hal itu dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, di sini dikatakan Tuhan menghembuskan nafasnya. Nafas hidup itu namanya nismat khayim. Ini adalah roh dari Allah. Oleh karena itulah, Ia, Tuhan, memiliki kepentingan dengan manusia. Yakobus 4 ayat 5 menuliskan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi bukan tanpa alasan kalau Allah menginginkan roh yang ditempatkannya dalam diri manusia itu. Itu bukan Roh Kudus, tetapi roh manusia yang diberikan oleh Allah. Sebab itulah, doa harus merupakan percakapan, dialog, interaksi, atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ia, Tuhan, menghendaki adanya percakapan, dialog, atau interaksi yang sebagaimana mestinya, yang secara patut. Kualitas hubungan dengan dialog ini
bukan saja saat berkata-kata, tetapi juga menyangkut bagaimana kualitas hubungan sehari-hari antara manusia dengan Tuhan. Dalam hubungan sehari-hari, kualitas hubungan antara dua orang akan dapat dilihat dengan jelas dari isi percakapan mereka. Apakah mereka memiliki relasi atau hubungan yang baik atau tidak? Sungguh, yang namanya percakapan itu memiliki pengaruh terhadap hubungan. Demikian juga hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Bukan kata-kata dalam doa kepada Tuhan yang menentukan kualitas hubungan dengan Dia, melainkan kualitas interaksi dengannya, dengan Tuhan, yaitu melalui banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang berdoa setiap hari, tetapi tidak hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, maka percakapan atau doanya pun pasti tidak akan berkualitas, saudara. Jadi, sekalipun jam doa kita berperan dalam hubungan kita dengan Tuhan, sikap hidup kita setiap hari lebih menentukan hubungan tersebut. Misalnya, kita punya waktu 1 jam untuk berdoa. Kita masih mempunyai 23 jam lainnya. Dari kuantitasnya, tentu 23 jam ini lebih memiliki andil, lebih berperan dalam menentukan kualitas hubungan tersebut. Dengan demikian, jadi jelas sekarang bahwa doa itu bukan sekedar permintaan, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan itu juga menyangkut hidup kita sehari-hari. Inilah yang harus kita pahami dengan benar, saudara. Sehingga semakin hari, melalui kualitas hidup sehari-hari, kita bisa memiliki sikap doa yang benar. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.